Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyet Mujirno dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kejadian yang akan sampaikan kali ini terjadi sebelum tahun 1980-an atau sekitar 1960 sampai 1980-an ya. Waktu itu kantor polisi atau Komando Resort Kopilot 972 Magelang masih berlokasi di asrama polisi Jagoan, dan waktu itu semuanya masih berfungsi sebagaimana fungsi kepolisian saat ini. Jadi di asrama polisi Jagoan ini, di deretan paling barat itu ada sel-sel ruang tahanan. Kemudian di belakang ruang tahanan ini ada pagar kawat berduri yang membatasi asrama polisi Jagoan dengan kampung Jagoan. Jadi sebagian dari wilayah Jagoan yang merupakan bagian wilayah Kelurahan Jurangombo ini panjangnya sekitar 200 atau 300 meteran ya. Jadi waktu itu sebelah barat asrama polisi Jagoan, atau tepatnya di luar pagar setelah ruang tahanan itu, ada jalan setapak atau jalan untuk sepeda atau sepeda motor, masih berbentuk tanah, dan jarak antar rumah waktu itu masih di sela-sela antar rumah itu masih ada kebun-kebun yang sangat luas. Isinya juga macam-macam, ada tanaman pisang, ada berbagai tanaman dan sebagainya. Kemudian tepat di belahan yang sebelah setengahnya jalan setapak ini ada warung lotek, namanya warung, waktu itu kita manggilnya warung Mbahdu ya. Dan mohon maaf, saya belum menyebutkan narasumbernya saya samarkan dengan nama Warno, dan mohon maaf bahwa Warno ini sahabat saya dan saat ini sudah meninggal dunia, sehingga kalau konfirmasi kemana ya saya sudah tidak ada kontak lagi dengan narasumber beberapa anak atau beberapa pemuda yang waktu itu berkomunikasi dengan saya. Konon itu antara jalan setapak atau di jalan setapak ini, dari deretan sebelah selatan pagar sampai sebelah utara pagar itu ada jalan setapak. Nah, ini di jalan setapak ini pada malam-malam atau hari-hari tertentu itu konon itu sering terlihat suara seorang pria tua, atau terlihat seorang pria tua yang berlari-lari sambil menyebut-nyebut namanya. Oke, maaf, namanya saya samarkan saja dengan Pak Bagong ya. Saya samarkan dengan Pak Bagong. Jadi konon orang tua kita ini terlihat lari-lari sendirian tengah malam ya, mungkin setelah jam 12 itu sambil nyebut-nyebut namanya Pak Bagong, Pak Bagong, Pak Bagong gitu. Itu ya banyak yang mendengar di sekitar rumah-rumah yang ada di sekitar jalan setapak itu ya. Dan jalan setapak itu landai datar, hanya karena waktu itu belum ada jalan di aspal untuk masuk kampung-kampung itu, sehingga kalau musim hujan becek, dan jarak antar rumah itu di sela-sela itu ada pohon-pohon atau kebun-kebun buah-buahan. Jadi jaraknya masih renggang. Kemudian di sela-sela itu banyak pohon-pohon. Kemudian jalan ini juga hanya bercabang kecil, mungkin dari rumah warga. Nah, ini konon itu sebelum Pak
Bagong ini berlari-lari hilir mudik dari selatan ke utara dan berbalik dari utara ke selatan sambil menyebut-nyebut namanya, itu Pak Bagong muncul ya. Kemudian kalau yang memberanikan diri menengok ini yang gaduh siapa, itu memang terlihat seorang pria tua berlari-lari. Hanya anehnya pria tua ini tidak nampak kepalanya atau tanpa kepala sama sekali, tapi tetap berlari-lari ya. Hanya saya juga waktu itu tidak menanyakan sampai detail apakah kakinya menapak tanah atau tidak, tapi yang jelas yang terkesan di benak orang-orang tua waktu itu hanya Pak Bagong berlari-lari tanpa kepala. Nah ini ya memang ada asal-usulnya. Menurut narasumber itu dulu yang namanya Pak Bagong ini usianya sudah sangat tua ya, mungkin sekitar 90 berapa gitulah ya, dan ini mungkin generasinya sudah habis, anak cucunya juga sudah habis, atau yang ada juga tidak mau mempedulikan dirinya sehingga dia seperti putus asa hidup di dunia ini. Maka dia juga berkali-kali berusaha untuk bunuh diri, tetapi selalu gagal ya. Ya mungkin Tuhan belum menghendaki. Kemudian suatu saat Pak Bagong itu meninggal dunia betul-betul, tapi dengan cara yang wajar. Jadi kalau sebelumnya sudah berusaha dengan menggantung diri, dengan minum obat-obat beracun, tapi selalu tidak berhasil meninggal karena sudah keburu ditolong tetangga ya, sehingga boleh dikatakan meninggalnya juga meninggal secara wajar. Meskipun wajar, tapi juga saat meninggal tidak ada yang tahu, karena tahu-tahu para tetangga itu kok orang ini tidak pernah muncul-muncul, ditengok di rumahnya ternyata orangnya sudah meninggal, dan waktu ditemukan itu sudah meninggal beberapa saat ya. Kemudian dalam wujudnya itu pada malam-malam tertentu ya, apakah malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, itu ada bisik-bisik katanya setiap malam Jumat atau malam Selasa itu Pak Bagong muncul dalam bentuk orang yang berlari-lari tapi tanpa kepala ya. Kemudian kita tidak tahu bagaimana bayangan-bayangan atau pemunculan Pak Bagong yang tanpa kepala ini tidak pernah muncul lagi. Apakah lalu leluhurnya ada yang merawat makamnya atau bagaimana ya, ini kita tidak sempat menemukan atau tidak sempat bertanya kepada narasumber warisnya siapa, anak cucunya siapa, sehingga di kalangan generasi warga kampung itu yang sekarang ini mungkin sudah generasi cucunya cucu atau buyutnya, itu mungkin cerita atau kisah seperti ini sudah tidak terdengar lagi ya. Demikian, jadi kisah ini betul-betul agak mirip dengan karya Washington Irving, itu yang di kejadian di Amerika yang judulnya The Headless Horseman atau pengendara kuda yang tanpa kepala. Itu juga di Amerika, juga menurut kisah di Washington Irving itu juga masa Amerika baru saja merdeka juga ada kejadian yang mirip itu, hanya kalau di Amerika dalam bentuk pengendara kuda tanpa kepala ya. Kalau di ini di sebelah barat lapang asrama polisi Jagoan, ini bentuknya orang lari-lari tapi tanpa kepala ya. Demikian ya, semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Matur nuwun, terima kasih.